وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Baik, kita lanjutkan bahasan kita dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin yang sekarang telah sampai pada bab taubah, bab taubat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang tambahan syarat dari syarat-syarat taubat, yaitu selama masih ada kesempatan waktu untuk bertobat. Jadi ada syarat waktu. Taubat bisa diterima dengan syarat yang telah lewat ditambah dengan pada waktunya. Dan waktu bertobat, itu dalam hadis yang lalu dijelaskan dalam dua keadaan, bahwa bertaubat tidak boleh lagi ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Dan yang kedua, taubat tertutup ketika nyawa telah ditenggorokan. Baik. Setelah itu kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Zaid ibn Hubaysh qala ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu an as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffayn
Faqala ma jaa bika ya Zir. Faqultu bitgha al-ilm. Faqal innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffayn ba'da al-gha'it wal bawl. Wa kuntum ra'am min ashabin nabi sallallahu wa kuntum ra'am min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'a? Qala na'am. Kana ya'muruna idza kunna safra aw musafirin alla nanza'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahun illa min janabah walakin min gha'id wa baul wa nawm. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru 'ani fil hawa shay'a? Qala na'am. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safar. Fabaina nahnu 'indahu idh nadahu a'rabi bisautin lahu jawhari bisautin lahu jahwari ya Muhammad. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوا من صوته هاؤم. فقلت له ويحك اغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kata beliau An Zir ibn Hubaysh. Kita terjemahkan singkat dulu. Dari Zir bin Hubaysh, beliau berkata, saya telah mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi salah seorang sahabat Nabi SAW. Zir ini tabi'in, minat tabi'in, murid-murid sahabat. Beliau mendatangi Safwan bin Assal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya bertanya kepada beliau tentang mengusap di atas al-khuffain, mengusap di atas al-khuffain. Iya, mengusap di atas alas kaki, sepatu dan semacam itu yang terbuat dari kulit. Faqal ma ja'a bika ya Zir. Sahabat Safwan bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Zir? Kata beliau, ibtigha'al ilm. Saya datang mengharapkan mencari ilmu. Faqal
Maka sahabat Safwan segera menyambutnya dan menyatakan, sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya menaungi penuntut ilmu, ridam bima yatlub, karena ridhonya malaikat terhadap apa yang dia tuntut itu. Fakultu, maka saya pun bertanya, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'it wal baul. Kata beliau, sungguh qad hakka, hak, ada bimbang, ada ragu, ada taraddud fi sadri, dalam dadaku, tentang hukum mengusap di atas khuffain. Ini mengusap di atas khuffain, orang berwudu dengan wudu yang biasa, sepatunya tidak perlu dikeluarkan, dan begitu sampai di kaki, ambil air, basuh satu kali, selesai. Mengganti, mencuci kaki. Cukup dibasuh saja, di atasnya saja. Dia basuh gini, tidak harus dibasuh-basuh semuanya. Dibasuh, selesai. Beliau datang bertanya, ada ragu di dalam dada saya tentang membasuh ini. Setelah al-ghaid wal baul, setelah buang air besar, buang air kecil, tidak perlu dicuci, cukup dibasuh saja. Walaupun sudah buang air besar, sudah buang air kecil. Tapi nanti sebentar, ada aturannya. Wa kunta, sementara engkau lelaki dari sahabat Nabi SAW. Maka saya datang ingin bertanya kepada engkau. Apa pertanyaannya? Hal sami'tahu, apakah engkau pernah mendengar beliau alaihi salatu wassalam menyebut tentang perkara ini? Adakah sesuatu ilmu beliau pernah sebut tentang perkara ini? Faqal, maka beliau menjawab, na'am, iya. Beliau pun menyampaikan, kana ya'muruna, adalah beliau sering memerintah kami, idza kunna safra, ketika kami safra. Ini bentuk jamak dari kata safir atau musafirin. Ketika kami musafir, orang-orang dalam perjalanan. Ingat, dalam perjalanan ya. Ketika kami dalam perjalanan, Nabi memerintahkan, jangan kamu lepas khuf kalian, sepatu-sepatu, alas-alas kaki kalian, jangan kalian lepas selama 3 ayyam, 3 hari, walayalihin, dan 3 malam. Beda hari ya, beda malam. 3 hari 3 malam. Kecuali min janabah, kecuali dari janabah, artinya junub, yang dia harus mandi, maka yang itu harus dibuka. Walakin min ghaitin wa baulin wa naum, jadi yang boleh hanya kalau habis ghaid, buang air besar, atau baul, buang air kecil, naum, tidur, maka bisa mengusap saja. Baik. Ini inti pertanyaannya. Sebab ini yang ada di dalam hati beliau. Iya, ragu. Akhirnya datang mau bertanya. Tapi ternyata pertanyaan berlanjut. Apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menyebut tentang al-hawa? Hawa kecenderungan di jiwa.
kecenderungan diri. Iya. Apa kikeroki? Kita mau yang mana? Kecenderungan ini, hawa. Ya, macam-macam di dalamnya, ada cinta, iya. Kecenderungan mirip dengan makna cinta. Qala na'am, beliau menjawab iya. Bahwa kami dulu bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Ternyata ilmu dalam perjalanan semuanya. Iya. Mengusap dalam perjalanan. Ini tentang cinta, hawa, kecenderungan hati kemana? Juga dalam perjalanan beliau ungkap. Kami dulu bersama Nabi dalam perjalanan. Maka tak kalah kami di sisi beliau alaihi salatu wassalam, idnadahu a'rabi. Maka tiba-tiba ada a'rabi, orang Arab gunung. Iya. Orang Arab pedalaman. Yang begini biasanya tidak ada aturannya, tapi sangat menakjubkan sebab kedatangannya. Coba perhatikan. Dia mengatakan, iya, berteriak dia A'rabi ini bisautin dengan suara dia yang jahwari, yang sangat keras. Biasa menghadapi padang pasir, gunung saja, iya, kayak bicara sama alam. Apa teriakannya? Ya Muhammad. Ya, keras. Panggil Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjawab semisal suaranya. Iya, mungkin Nabi melihat ini suka kalau dijawab seperti itu. Iya. Haum. Iya, ada apa? Kenapa? Fakultu, maka saya beritahu dia. Sahabat siapa yang beritahu? Siapa sahabat? Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Saya pun bilang sama dia, celaka kamu. Tundukkan suaramu, sebab kamu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh engkau telah dilarang ini. Ya, sebab telah turun ayat dalam surah Al-Hujurat, larangan mengangkat suara di sisi Rasulullah. Kalau Safwan memberitahu, jangan celaka kamu. Apa kata orang ini? Wallahi la aghdud. Demi Allah saya tidak mau rendahkan. Coba lihat ini. Ini di hadapan Nabi ini. Iya. Dan sahabat beritahu ada larangan seperti itu. Demi Allah saya tidak mau rendahkan. Qala al-A'rabi. Maka Arabi berkata lagi. Akhirnya dia bertanya, al-mar'u yuhibbul qaum. Ada seseorang yang mencintai sebuah kaum. Orang dia suka kaum itu. Walamma yalhaq bihim. Hanya dia tidak bisa menyusul orang yang dia cintai itu. Tapi dia suka. Tapi mau melakukan sama dengan mereka tidak bisa. Gimana? Maka Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Dari pertanyaan A'rabi ini lahir ilmu yang sangat luar biasa kita perlukannya. Seseorang, kata Nabi, akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Terus, fama zala yuhaddithuna, kata sahabat Safwan, terus Nabi SAW menyampaikan ilmu kepada kami. Sampai akhirnya beliau menyebutkan pintu. Nah, di sini titik pembahasan dalam taubat. Sampai Nabi akhirnya menyebutkan pintu minal maghrib. Ada pintu di maghrib. Ada pintu di sebelah barat. Ada pintu di sebelah barat.
lama perjalanan menembus luasnya pintu ini, atau perjalanan penunggang kuda dalam menembusnya, lebarnya itu selama 40 atau 70 tahun perjalanan. Luasnya ini pintu. Imam Sufyan, salah seorang rawi, memberikan ilmu. Pintu itu di arah Syam. Allah telah menciptanya semenjak Allah mencipta langit dan bumi, sudah dalam keadaan terbuka. Maftuhal lit-taubah, terbuka untuk taubat. La yughlaqu, tidak akan pernah ditutup hatta tatlu asy-syamsu sampai terbitnya matahari dari pintu. Kalau matahari sudah terbit dari pintu itu, berarti matahari terbit dari barat, sudah kiamat. Disitulah tertutup pintu taubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau rahimahullahu taala mengatakan, dari sahabat Zaid bin Hubeish, beliau mendatangi sahabat Safwan. Datang untuk apa? Datang untuk apa? Apa kata beliau? Ibtigha'al ilm. Perhatikan kalimat ibtigha'al ilm. Ibtigha' itu urusan hati. Ibtigha' ini lafaz dari lafaz niat dalam makna ikhlas. Ingat pembahasan bab awal. Beliau datang memaksudkan ilmu. Ini tabi'in. Di sini kita mendapatkan ilmu bahwa mulianya generasi pertama, sebab memang ilmu itu adalah maksud mereka. Ilmu itu adalah sesuatu yang mereka cari. Ilmu itu memang merupakan perkara yang mereka inginkan. Kalau kita mungkin hanya sekedar mau dengar-dengar, mau lihat-lihat, iya. Sebab enak juga, tapi belum tentu kita inginkan dia. Manusia terdahulu, generasi terdahulu adalah generasi terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab mereka betul-betul menginginkan ilmu. Sahabat Safwan setelah mengetahui maksudnya langsung memberikan ilmu supaya maksud itu semakin mantap. Sungguh para malaikat betul-betul meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilm. Li talib, perhatikan kalimat talib, pencari. Orang yang menginginkan ilmu. Ridam bima yatlub, karena malaikat ridho terhadap apa yang dia cari. Jadi ilmu ini memang dicintai oleh para malaikat dan dicintai pula oleh para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan para pencari ilmu itu. Memang maksudnya adalah ilmu, menginginkan ilmu. Terus apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Nah, ini penting sekali di sini. Generasi yang terbaik itu terbaik karena ilmunya. Apa ilmu itu? Lihat ketika beliau menjelaskan sebab kedatangannya, ragu, saya timbang,
Kemudian saya ingin bertanya, kamu seorang lelaki dari sahabat Nabi. Saya ingin bertanya, apakah engkau pernah mendengar Nabi menyebut tentang perkara ini? Walaupun seberapa ilmu. Berarti ilmu yang beliau maksudkan yang mana? Dari pertanyaan beliau, apa yang beliau maksudkan dengan ilmu? Beliau datang mencari apa? Mencari ilmu. Terus apa yang dia minta? Sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah. Kalau begitu yang beliau maksudkan ilmu itu apa? Ucapan sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Itu ilmu. Dan sahabat memberi apa? Memberi sabda Nabi. Ini ilmu. Coba kita cermati dulu. Saya belum tentu kita paham sekarang, tapi dalam kenyataan kita paham, belum tentu. Sebab kadang kita hadapi, kita tahu ini hadisnya Nabi, tapi tetap kita tidak mau laksanakan. Kenapa? Sebab kebiasaan saya bukan seperti itu. Ustaz saya tidak suruh saya seperti itu. Guru saya tidak begitu. Itu berarti masih salah pahamnya tentang ilmu. Coba lihat di sini. Sahabat ditanya oleh tabi'in Zir ibn Hubaish bertanya kepada sahabat Safwan bin Assal. Ini kan sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi. Dia tanya, apakah engkau pernah mendengar Nabi menyebut tentang ini? Jadi dia langsung tanya. Dia langsung tanya, apakah Nabi pernah menyebut hal ini? Jadi yang dia cari yang langsung dari Nabi. Bukan semata pendapatnya sahabat. Kalau kita, caranya bertanya gimana? Sama ustaz kita. Ustaz, begini. Oh itu tidak boleh. Kita tidak, pokoknya yang kita mau cari, tidak bolehnya atau boleh saja. Iya kan? Sekedar ucapan ustaz banyak-banyak. Mana hadisnya? Kita tidak mau tanya hadisnya, keterangannya. So kita bukan penuntut ilmu. Kita hanya penuntut pendapatnya ustaz. Cermati ini cara menuntut ilmu. Dengan ini generasi pertama itu mulia. Dan Allah jadikan mereka sebagai rujukan dalam mengikuti. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin wal ansar. Allah sebut muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Ini generasi selanjutnya. Mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Kalau seperti ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan. Beliau mengatakan, sungguh qad hakka fi sadri. Sungguh ada ragu, bimbang dalam dada saya. Ragu, bimbang dalam dada saya. Tentang mengusap kaki. Sebab ini memungkinkan orang ragu. Kan hukumnya kan kaki yang dicuci. Kaki itu bukan digosok,
dicuci itu kaki. 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. 3 kali. Tapi Nabi memberi ilmu, bisa tidak dicuci, cukup diusap. Usapnya juga hanya 1 kali. Yang diusap juga yang di atas, bukan yang di bawah. Kalau yang di bawah itu yang dipakai menginjak-injak. Memungkinkan muncul ragu? Memungkinkan muncul. Kenapa? Harusnya kan banyak harusnya itu muncul. Tapi bagi orang yang mantap imannya terhadap apa yang datang dari Nabi SAW, akalnya dia tundukkan, hawa nafsunya dan syahwatnya dia ikutkan apa maunya Rasulullah SAW. Ketika apa yang datang dari Nabi itu jelas, kalau memang Nabi seperti itu ajarannya, itu yang benar, laksanakan. Iya, saya pahami, saya tidak terima, laksanakan. Nanti di belakang berurusan. Ini baru. Tapi kalau jangan dulu, kayaknya ini bata-bata. Dan ada orang yang ragu karena penyakitnya takabur terhadap ilmu. Dan dia menolak. Ada ragu memang karena kebodohan. Dan di antara orang yang bodoh, ada yang sadar dirinya bodoh. Karena itu dia datangi orang yang berilmu. Dan di antara orang yang bodoh tidak tahu dirinya bodoh. Atau dia tahu dirinya bodoh, tetapi membiarkan dirinya terus tidak tahu. Orang yang bodoh harus mengetahui dirinya berada dalam bahaya. Karena itu, datangi. Harus tahu dirinya berada dalam kena penyakit saya ini. Kalau kita sakit, datang kemana jamaah? Ayo, jamaah. Oh jamaah. Kalau sakit, datang kemana? Kenapa ke dokter? Kenapa tidak ke dukun saja? Kenapa ke dokter? Dokter apa? Ahli yang punya ilmu tentang penyakit itu. Kalau penyakit bodoh, datang kepada ulama, orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, fas'alu, Allah yang suruh kita. Fas'alu, tanya. Ahlad dzikri, ahlinya zikir. In kuntum la ta'lamun, punnatenan wissi. Jika kalian tidak tahu. Ini perintah ya, fas'alu, bertanya. Kapan? Jika kalian tidak tahu. Berarti kalau kita tidak tahu kemudian tidak tanya, berarti melanggar perintah? Melanggar perintah. Tapi yang ditanya ahlinya zikir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini bukan ahli zikir ya. Ahli zikir para ulama. Betul-betul memahami hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan mempunyai pengalaman. Banyak bahkan pengalamannya sehubungan dengan makna ayat itu, sehubungan dengan makna hadis itu, sehingga betul-betul mendasar ilmu mereka, penjabaran mereka terhadap ilmu, penempatan ilmu pada tempatnya. Baik. Jadi
kalau ada penyakit, tanyalah orang yang berilmu. Bertanya supaya penyakit itu hilang. Kita punya penyakit bodoh, cari ilmu. Sebab ilmu saja yang bisa menerangi kegelapan bodoh itu. Dan apa ilmu yang beliau cari? Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebut sesuatu tentang perkara ini? Yang dia cari sabdanya Nabi. Inilah ilmu. Yang dia cari adalah sabdanya Nabi SAW. Inilah ilmu. Sekali lagi ini ilmu. Kalau datang dari Nabi itu ilmu. Jangan lagi bolak-balikkan. Kalau sudah datang dari Nabi SAW, ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata. Kalau ada yang lainnya tidak sejalan dengan apa yang datang dari Nabi SAW, permasalahkan pendapatnya orang lain. Bagaimanapun besarnya orang itu dalam diri kita, permasalahkan pendapatnya. Kalau bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau memang kita penuntut ilmu, bukan penuntut ra'yu, pendapat, hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu, ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu itu apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan, apa yang sahabat Nabi SAW sampaikan. Itu ilmu. Baik, mengusap di atas mata kaki. Dari kalangan ahli bid'ah yang sangat hebat penentangannya terhadap syariat ini adalah orang-orang Syiah. Ini syariat ini. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Ali, pemuja Ali radhiyallahu anhu. Padahal sahabat Ali radhiyallahu anhu sendiri, sahabat Ali radhiyallahu anhu sendiri yang ditanya. Beliau ditanya tentang mengusap. Kenapa sampai yang di atas? Kenapa sampai punggungnya sepatu yang diusap, bukan di bawahnya? Kata Ali radhiyallahu anhu, seandainya agama itu dengan akal, maka yang diusap adalah di bawahnya. Tapi agama itu apa? Agama itu iman, bukan akal semata. Akal harus ditundukkan dengan ilmu itu. Akal itu tempat masuknya banyak pikiran. Masukan dari syaitan, masukan dari hawa nafsu, masukan dari wanita, masukan macam-macam. Tapi ilmu yang Allah turunkan ini terjaga dan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sungguh kami yang menurunkan adzikir, ilmu ini, dan sungguh kami pula yang menjaganya. Tapi akal kita dan akal orang-orang selain kita tidak ada jaminan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengusap di atas sepatu atau sendal atau kaos kaki, ini hukumnya dibolehkan dengan ketentuan. Satu, kita memasukkannya dalam keadaan kita di atas kesucian. Kita sudah berwudu, kita sudah berwudu, kemudian kita pakai kaos kaki, pakai sendal, pakai sepatu. Maka sejak dimasukkannya terhitung waktunya di situ. Sekarang misalnya kita berwudu, maka sejak sekarang ini terhitung waktunya. Kemudian Nabi menjelaskan,
Untuk orang mukim itu selama sehari semalam. Dan untuk orang musafir itu sampai 3 hari 3 malam. Jadi kalau orang mukim misalnya dimasukkan sekarang, iya. Sampai kapan berlaku? Hah? Sampai besok dan di waktu seperti ini. Iya, sehari semalam. Dan ini untuk apa? Dari buang air kecil, buang air besar, dan tidur. Kalau junub, harus dibuka, diperbaharui. Mandi, diperbaharui. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan pertanyaan kedua. Apakah Nabi SAW, apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menyebut tentang hawa? Hawa apa tadi? Mailun nafs, kecenderungan jiwa, hati kemana, sukanya kemana. Iya. Maka beliau menjelaskan peristiwa beliau bersama Nabi SAW menghadapi orang Arab, yang mana Nabi si Arab ini bertanya, al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim. Ada seseorang yang mencintai sebuah kaum, hanya orang ini tidak mampu menyusul kaum itu. Dia tidak bisa berilmu sebagaimana ilmunya mereka. Dia tidak bisa beramal dengan amalannya mereka. Tapi cintanya benar, dan dia buktikan cinta itu, hanya dia tidak bisa susul. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Cinta adalah sebab utama kebersamaan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kiamat dalam banyak ayatnya. Di antaranya, wa idan nufusu zuwijat. Ingatlah ketika jiwa-jiwa itu pun zuwijat, dipasang-pasangkan. Jiwa-jiwa akan dipasang-pasangkan. Yang kecintaannya sama orang kafir, yang kecintaannya sama pada penyembah berhala, yang kecintaannya sama akan disamakan. Tapi yang kecintaannya kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Coba cermati, yang bertanya ini siapa? Siapa yang bertanya ini? A'rabi. Orang Arab yang memang tidak pernah sekolah. Wajar kalau tidak ada aturannya. Tetapi luar biasa pertanyaannya. Pertanyaan yang merupakan dasar agama. Pertanyaan yang merupakan sumber fitrah. Perkara yang sangat nampak dalam fitrah. Tentang cinta. Seseorang mencintai kaum, tapi dia tidak bisa menyusulnya. Maka ini mendapatkan hukum bersama dengan siapa yang dia cintainya. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengan mereka. Ini penyerupaan zahir, sudah bisa melahirkan kesamaan. Apalagi kalau kesamaan dalam cinta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaga hati kita. Kecenderungannya kemana? Kita cinta Al-Quran? Benarkah? Buktikan. Kejar ilmu yang ada padanya. Kita cinta Rasulullah SAW? Benarkah? Kejar apa yang beliau sampaikan. Kita cintai para sahabat? Jujurkah? Buktikan. Cari apa yang datang dari mereka. Dan cinta yang benar pasti melahirkan benci
benci terhadap lawannya. Cinta kepada Allah pasti melahirkan benci terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah melahirkan cinta kepada semua yang Allah cintai dan benci terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, pasti mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti mencintai para sahabat. Dan kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW, pasti membenci orang-orang yang memerangi, memusuhi, mengingkari maksiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jelas sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan akhlak Rasulullah sallallahu. Arab ini teriak. Nabi imbangi teriakannya. Ini apa ini? Ini akhlak dalam bentuk apa? Menyesuaikan diri dengan kondisi orang. Nabi SAW penguasaannya terhadap masyarakat itu luar biasa. Iya. Nabi pernah hidup di kota. Iya. Nabi pernah dibesarkan di desa. Iya. Tahu bagaimana caranya bersikap. Iya. Bahkan Nabi menguasai bahasa-bahasa mereka secara fitrah. Pernah suatu hari Nabi SAW ditarik dari belakang, keras, sama Arab juga, sampai membekas di leher Nabi SAW. Ini Nabi bersama para sahabatnya ini. Sahabat sudah mau hajar orang ini. Ini menyakiti Nabi, ini kesalahan besar. Menyakiti Rasulullah itu kesalahan besar. Tapi Nabi SAW membiarkannya. Iya, tanya apa maunya. Ternyata mau sesuatu, dikasih. Lihat juga peristiwa Arab yang kencing di masjid. Coba lihat. Orang tidak ada aturannya. Mau kencing di situ. Iya. Hikmah. Nabi punya hikmah menghadapi orang-orang yang kejahilannya tidak bisa dikontrol. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'rid 'anil jahilin." Berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau kita ikuti maunya orang bodoh, kita akan ikut bodoh. Iya. Kalau ada orang gila, jelas gila. Iya. Kemudian pendampingnya karena ia tidak mau sampai mengamuk orang gila ini, akhirnya apa? Dia orang gilanya begini, dia juga begitu, disuruh begini, dia ikuti. Pasti orang yang lihat, dua orang gila ya. Akan dilihat pada yang satunya bukan. Akan dilihat sebagai dua orang gila itu. Sebab mengikut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rid 'anil jahilin. Apalagi awalnya apa? Khudil afwa. Ambillah jalan maaf. Wa a'rid 'anil jahilin. Paling dari orang-orang yang bodoh. Dengan sifat maaf itu menjaga diri dan memberikan respon perbaikan kepada orang bodoh, dan berpaling darinya menyelamatkan diri dan menekan kebodohannya orang-orang yang bodoh itu. Orang yang bodoh ketika dilawan, maka kebodohannya akan semakin bertambah. Sebab orang yang bodoh memang mencari lawan. Tetapi ketika tidak dikasih lawan, maka apa? Bisa memperbaikinya. Dan kita akan selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, Arab di sini luar biasa. Ini bodohnya sampai dikatakan Nabi larang itu.
Itu sudah dilarang oleh Allah itu. Saya tidak mau tundukkan suara. Itu apa itu? Kalau kita sudah anggap apa ini? Menentang ini. Tetapi lihat pertanyaannya. Ini sehubungan dengan cintanya kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada asal cinta. Karena itulah kita juga perlu memahami. Sebodoh-bodoh manusia, tetap kita harus lihat bahwa masih memungkinkan ada nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalamnya. Manfaatkan nilai kebaikan itu. Inilah yang sulit dipahami dari sikap-sikap para ulama. Para ulama melihat semua sisi. Ada orang seperti ini begini. Ada orang seperti ini begini sikapinya. Ada orang seperti ini begini caranya. Orang yang tidak paham, apa itu? Kenapa ulama itu begini caranya menyikapi orang? Padahal orang itu begini-begini. Kenapa? Lihat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di sini tidak katakan, kamu itu tadi itu durhaka besar itu, kenapa tidak mau? Tapi Nabi langsung jawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Cinta jamaah. Ini perkara besar dalam hidup seorang muslim. Kemana cinta kita? Kemana kecenderungan hati kita? Siapa yang kita besarkan? Siapa yang kita muliakan? Siapa? Pemimpin kita? Atau Rasulullah SAW? Ustaz kita? Atau Rasulullah SAW? Atau diri kita mungkin? Dari Rasulullah SAW? Dan cinta nanti benar kalau ikut. Mana ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat mihna, ayat cobaan. Kata Allah, qul sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni maka ikuti saya. Siapa saya di sini? Rasulullah. Ini jelas sekali. Ini syarat. Cinta kepada Allah saja. Syaratnya nanti benar. Harus ikut Rasulullah. Maka lahir apa? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Dan maklum. Bagaimanapun seseorang mengikuti Nabi cinta kepada Allah. Tetap namanya manusia salah. Tapi dijamin. Wa yaghfir lakum dunubakum. Jaminan kedua. Allah pasti ampuni dosa kalian. Allah cintai kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah tutup dengan dua namanya yang memastikan jaminan ini pasti. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha memberikan ampunan, karena itu pasti terampuni. Lagi rahim, maha merahmati. Di antara wujud rahmat, cinta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dan disinilah titik pembahasan dalam hadis ini, yaitu tentang luasnya pintu taubat. Dan ini terbuka semenjak terciptanya langit dan bumi. Allah sudah buka pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karena itulah Rasulullah memberi ilmu yang sangat berharga kepada kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Jadi taubat adalah sifat mulia yang sangat kita perlukan. Sebab kita anak cucu Adam tidak akan mungkin bisa lepas dari kesalahan. Kesalahan dalam berkeyakinan, kesalahan dalam berfikir, kesalahan dalam bentuk bersangka, kesalahan dalam bentuk ilmu yang salah, kesalahan dalam memandang, kesalahan melalui pendengaran, kesalahan dengan tangan, kesalahan dalam langkah-langkah kita, kesalahan melalui jasad dan batin kita, kesalahan melalui harta kita. Kita tidak bisa lepas dari kesalahan. Karena itulah miliki sifat taubat ini. Ingat pembahasan yang lalu, Allah sangat cinta hamba-hambanya yang bertaubat. Dan Nabi SAW bertaubat dalam sehari lebih
70 kali sampai 100 kali, dan ini tidak membatasi. Iya. Mari kita banyak beristighfar. Dengan banyak beristighfar akan semakin membuka pintu hati kita, sehingga dengan hati yang terbuka lahirlah cahaya. Kita bisa melihat kedalaman hati kita, bahwa ada cacat di sini, ada kekurangan di sini, ada kekurangan kekeliruan di sini. Dengannya kita bisa memperbaiki diri kita. Kapan kita tidak buka pintu taubat istighfar ini, selamanya kita tidak akan bisa melihat cacat pada diri kita. Yang kapan cacat ini semakin membesar, bisa menghancurkan kita. Baik, selesai hadis ini. Sekian, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.